Jadi kita itu salah sejak lahir. Jadi 1945 itu sangat bagus, tapi dia salah pilih. Jadi di bayi kita sudah cacat sejak 1945 karena kita memilih menjadi makhluk yang bukan anaknya bapak ibu kita, gitu ya Pak Muzamil ya. Oke, kita milih menjadi bayi tabungnya Belanda, sehingga perilaku kita kemudian menjadi Belanda, tidak seperti bapak ibu kita dan mbah-mbah kita. Itu gampangannya gitu. Itu di bidang konstitusi, hukum, perilaku budaya, bahkan cita-citanya juga bukan cita-cita seperti bapak ibu dan mbahnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang lahir 45 adalah cita-cita Belanda, cita-cita Barat gitu. Satu. Nah, kalau kita ngomong kontinuasi dan adopsi, sebenarnya di dalam kontinuasi yang berlangsung itu terdapat adopsi dan terdapat kontinuasi. Jadi maksudnya hidup kan tetap kontinuasi ya, tapi dek iki nerusno lagune sing wingi apa nggawe lagu anyar kan gitu. Kalau saya boleh bikin periodisasi, jadi sebelum Demak itu saya menyebut, nggak usah jauh-jauh sampai ke Aji Saka ya. Pokoknya Singosari, Kediri, Mojopahit itu saya sebut itu peradaban atau kurun ijtihad. Kemudian Demak, Mataram. Kemudian Demak itu sudah mulai mu'alaf. Jadi ijtihad, cari Tuhan, cari kebenaran, kemudian dia mu'alaf, mulai ketemu Islam dikit. Tapi dalam waktu cepat menjadi Mataram sehingga kita terpeleset ke era Klenik. Jadi ini era musyrik sebenarnya. Kemudian begitu kita merdeka, kita masuk ke era jahiliyah. Sampai hari ini. Oke, ini saya tolong diingat-ingat ya, ini saya bikin baru ini. Anyar, tapi saya akan jelaskan. Satu, pertama ijtihad, nomor 2 mu'alaf, nomor 3 musyrik, Klenik, nomor 4 jahiliyah. Oke, saya akan pakai parameter. Kenapa saya sebut ijtihad? Itu kan Hindu, Buddha dan Hindu-Buddha. Jadi teman-teman kelompok Buddha dari sebuah vihara di Jakarta datang ke Mojopat Sawat dan mengatakan dengan terang-terangan di Mojopat Sawat, Cak, ini yang kami peluk ini bukan agama. Yang kami peluk ini adalah contoh dari orang yang baik yang kami anut. Jadi dia mengerti bahwa kalau agama itu ciptaan Allah, kalau ciptaan manusia namanya bukan agama tetapi ijtihad, mencari Tuhan. Nah, jadi selama Mojopahit dan sebelumnya dari Singosari, Kediri, Kauripan, Galuh, Sakpiturutu itu kan masih masa ijtihad di mana orang golek sapa to ya? Gusti Allah ki sapa Nabi Ibrahim. Terus ada Dewa Surya, nah, Ibrahim kan ketemu gitu, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa. Akhirnya disimpulkan dari semua itu ketemu ada 3 dimensi atau sifat utama, yaitu yang menciptakan, yang memelihara, dan yang merusak, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya menyebut ijtihad karena mereka beritikat baik mencari siapa Tuhan itu, yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi karena mereka belum dikasih tahu sama Tuhan, yang mereka ketemunya cuman itu. Beruntungnya Anda adalah Anda sudah dikasih tahu langsung sama Allah melalui Al-Quran. Nah, karena Quran kan ya podo ae. Kan gitu. Maka saya sebut era ijtihad. Dan era ijtihad itu kemudian ketika sampai di Majapahit, konstitusinya bernama Kutara Manawa itu. Mereka masih belum detail memahami manusia. Kemudian datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, sehingga manusia Jawa dan bangsa Nusantara menjadi mu'alaf. Sehingga seluruh perjalanan politik dan kekuasaan atau birokrasi dan pembangunan selama Demak itu dipandu atau dirujukkan kepada pengetahuan para aulia.
Jadi menjadi transformator atau katalisator dari Allah ke negara, ke kerajaan yang namanya Wali Songo. Maka saya sebut mu'alaf. Seperti yang diceritakan Pak Zamil tadi, bahwa kasus Abu Bakar dipilih itu juga terjadi di Demak. Bahwa semua raja-raja Demak sampai menjelang Mataram semua sebenarnya diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Itu. Maka saya sebut ini era mu'alaf. Artinya Islam belum sampai ke aplikasi-aplikasi kultural, belum sampai pokoknya belum sampai mancep temenan. Kemudian diminumlah air cengkir tadi itu, air degan tadi itu lagi gede pemanahan, banyu adeg-adegan, ya. Kemudian ternyata yang menjadi raja adalah yang membela Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir dari gangguannya Arya Penangsang yang Syiah, dan si Hadi Wijaya atau Joko Tingkir adalah Sunni aliran NU. Nek saiki gitu. Nah, begitu ini Gus Durnya lari ke Banyumas. Gus Durnya itu maksud saya mbahnya Gus Dur, namanya Pangeran Benowo, dan itu yang dulu saya pakai untuk ngapusi Gus Dur ben dadi gelem dadi presiden. Saya menyebut riwayat si Raden Pangeran Benowo ini, sampean punya hutang politik, sampean harus kembali ke keraton karena mbah sampean dulu meninggalkan gelanggang politik karena tidak kerasan kepada konflik antara bapak dengan Arya Penangsang, anak angkatnya dengan Arya Penangsang. Terus Gus Durnya pergi. Nah kok aku cak lu sampean turunan sing nomor 12, aku jadi ngawur. Tapi ternyata tak hitung bener kata nih, ternyata bener hanya turunan ke-12 gitu. Nah aku turunannya sopo, kapan-kapan tak kandani. Waduh karo Muzamil. Turunannya demit gitu. Mulanya nek ngomong metutu ya. Jadi nek aku iki demit sing senengane njero gua, iki demit sing senengane blakrak nang ndi ya. Kena sering ingin terus, jadi akhirnya melonjak-lonjak itu. Nah, biasalah kapok. Oke, tak terus norek. Ini tadi kan ngomong ijtihad kemudian mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia belum sempurna Islamnya. Sunan Kalijogo berjuang luar biasa. Yang belum sempurna itu pun masih awet sampai hari ini dan luar biasa menjadi kekuatan secara umat Islam. Nah begitu pindah kekuasaan dari Demak ke Mataram, maka backing politik atau rujuk marjak politik Mataram tidak lagi Wali Songo tetapi Klenik, yaitu sesuatu yang sebenarnya sampai hari ini tidak dirumuskan kecuali secara versi-versi, yaitu setting spiritual atau kebatinan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang semua orang membiaskannya dengan Nyai Roro Kidul. Nek Nyai Roro Kidul jane dudu Kanjeng Ratu Kidul, itu adine padha ayune. Dan Gus Dur SMS Nyai Roro Kidul dikongkon jilbaban. Dan jadi saiki nek kon nang laut kidul pokoknya angger ono sret kok kayak jilbab, berarti Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jilbabe kadang kuning, kadang putih, kadang biru, meh padha karo banyune sak piturute. Nek gak ono ya karang-karangan dhewe kaya ono. Baru cerita nang tangga-tanggamu aku manggelok. Wong ya gak iso verifikasi toh ya. Ya sama dengan Kiai 3 Jogja tadi kan ya. Gak bisa dicek adalah apa ya, tak gak sekarang res. Oke. Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam dia punya kecenderungan syirik, dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, sampean saya usahakan bener untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah.
sehingga sampean yang jadi presiden Mega kalah. Iya, sampean jadi presiden, Habibie mundur, Mega kalah. Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi klenik atau syirik dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul, kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta, beberapa 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur jawab, Roro Kidul harus beres aja. Beres ya apa? Wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak konjil papan. Ya aku coba musuh Gus Dur iki. Kok iso lu mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro mbayangno nek helman ya apa ya. Ngakale Gus Dur iku ya Allah. Sing gak ya terus. Oke, saya teruskan. Itu era klenik. Kemudian cucunya Panembahan Senopati mencoba memualafkan kembali, mengislamkan kembali dengan mengubah tahun Jawa menjadi tahun tahun Hijriah, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dibubarkan lagi oleh cucunya berikutnya, oleh Amangkurat 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian era klenik atau era musyrik ini kemudian sempurna menjadi Republik Indonesia yang era jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu cirinya adalah penyembahan berhala. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada masjid atau tidak ada masjid. Tidak ditentukan apakah ada patung atau tidak ada patung. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada gedung atau tidak ada gedung. Jahiliyah itu ditentukan oleh cara berpikirnya manusia terhadap lingkungannya, terhadap yang ditanganinya. Karena masjid bisa diberhalakan, Islam bisa diberhalakan, sholat bisa diberhalakan. Jadi cara berpikirnya sangat materialistik. Bahkan manusia, kata Pak Muzamil, tidak dibedakan kualitasnya antara profesor atau ulama atau bajingan. Jadi demokrasi itu begitu materialistiknya. Wis pokoknya menungsa iku angka, wis toh. Jumlah, pilkada itu jumlah gitu toh. Itu berhala yang puncak udah itu. Luar biasa, dan kita penganutnya. Nah, maka saya sebut era jahiliyah. Apanya yang tidak jahiliyah coba? Jadi kalau saya teruskan ke Pak Muzamil tadi, semua yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya memang wajar terjadi. Ya memang ini yang dikehendaki ya Muzamil ya. Lah memang bikinnya gitu ya, jadinya begitu, mau apa lagi? Wong bilangnya Pancasila tapi tidak menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa di dalam praktek hidupnya. Tidak pernah istikharah, tidak pernah Tuhan dijadikan pertimbangan utama langkah-langkahnya. Kan gitu. Ini kalau saya belokkan ke kepemimpinan tadi. Yang tadi Pak Muzamil kurang menjelaskan adalah kalau kamu meminta kekuasaan atau mencalonkan diri jadi pemimpin, maka Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Kamu celaka atau tidak, Tuhan nggak urus. Tapi kalau kamu disuruh menjadi pemimpin oleh Tuhan melalui rakyat misalnya, maka Tuhan akan membantumu ikut bertanggung jawab karena inisiatornya adalah Tuhan. Tapi kalau kamu mencalonkan diri, inisiatornya adalah kamu sendiri. Ya sekono lakonono dewe. Tuhan tidak urusan. Ini ceritanya. Ini sebenarnya tidak hanya pemimpin, ya awakmu bareng, aku bareng. Saya kira di Maiyah entah tahun berapa saya pernah mengatakan, kon enak jadi direktur atau jadi supir truk. Kon misalnya nggawa barang nyupir truk teko Jakarta nang Banyuwangi, kon karep sing kok pilih kon direkture, kon sing nyupir truk tutuk Banyuwangi, opo kon dikongkon direkturmu kon nyupir truk nang Banyuwangi, sing kok pilih. Yang menjadi pertimbangan adalah kalau kamu nyupir truk-trukmu sendiri, keputusanmu sendiri, kok gawa-gawa kok supir-supir dhewe, kok kon dirampok di dalan, ya tanggung jawabmu dhewe. Ya tak gak? Ngelimpang gak ngelimpang ya
urusanmu dewe. Tapi nek kon dikongkon karo direkturmu, dikongkon karo majikanmu, karo jeraganmu, maka kalau kamu mendapatkan sesuatu, entah musibah entah apa, yang tanggung jawab adalah direkturmu. Jadi awakmu urip iku karepmu tak karepe Gusti Allah. Sing saiki ditentokno mulai saiki. Nek iki karepmu dhewe ya kono sakarepmu mlaku-mlaku engko kanthi petor-petor dhewe. Lesu-lesu dhewe, petot-petot dhewe. Nek kon bahagia dhewe. Tapi nek kon iku urip iku konsepe dikongkon Gusti Allah, kan beres. Sampeyan sing engken kok. Lah ngono to karya. Nek ana apa-apa lak ngono to. Sampeyan sing engken. Kula lak nganut kula samina waton. Ya sampeyan tulungi mosok mboten. Lah ampun nek mboten nulungi sampeyan ngengken-ngengken. Ngono to. Bener tak karya? Lu yo gak kok terus kon ngono iku nang Gusti Allah yo gak, aku mek ngomong dengan bahasa Jombang. Ngono tak kok terus engko kon mari sembayang terus awas nek gak nulungi. kayak pedagang batik ndek Pekalongan lho. Cina kiwa tengene lho payu kabeh. Dek iki rada angel payune. Akhire dek sembayang. Ya Allah, itu Cina-Cina tetangga saya itu ya Allah mabuk tiap hari, tidak pernah sholat, makan babi, wis dagangan. Saya ini selawatan, wiritan, bangun pagi sholat subuh, duha, sholat sunat. Kok alot sih? Pokoknya dinten niki, menesuk kula iki kudu mbayar sekolah anak kula rada larang. Nek sampe dina iki engko gak payu, wis kula tak mangan babi mawon. Ngono deh. Ayo kan nek kepengin memfet akompli Gusti Allah ngono kan. Mangan babi lah aku. Ya. Lah mergo Gusti Allah ku apik rek, ya dikabulno. Gak mergo wedi kon mangan babi. Tapi karena dia cinta, sayang, dan dermawan kepada mula ngono sih rek. Jadi jangan lupa urusannya itu kedermawanan lahir dari kasih sayang. Kasih sayang itu buah dari cinta. Dan urusanmu dengan Allah itu sejak awal memang urusan cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi asal usulnya iki mergo tresno ta gak tresno. Saya ulang lagi cerita yang sudah ratusan kali ono wong penyembah berhala, karena ini era kita era berhala ya. 84 tahun ure loro selama hidup dia menyembah berhala, sehingga ketika dia loro nemen iku dia sambat ngene nang braholone. Kula pun nyembah sampean 84 tahun sampean tulung pokoknya niku mboten kuat temen loro kula sakniki niki pun serodok miring-miring kula nek mlaku niku kula watuk untune katut. Wis mboten sampean waras napa ngono ngomong bela jenenge watu ya meneng ae ya. Suwe-suwe dhek jengkel nek sampean mboten nulung mungkin kula nyembah liyane lho. Terus dhek takon dhewe sapa ya liyane. Sing jare Allah iku. Oh, malaikat Jibril krungu langsung to. Lho, sapa ngomong Allah iku? Sing jare Allah iku lak ngenyek. Iku lak padha karo ngene. Presiden kita itu sapa jenenge rek? Lak ngenyak sih. Lak ngenyak sih ngono. Ngerti? Jadi kan ngerti teater ya. Uslub ya. Ah ngono iku. Lak ngenyak ngono iku. Sapa ya? Lak ngenyak ngono iku. Dadi kan aku nyembah sing jari Allah iku. Lho, jari Allah iku lah. Jibril tersinggung, langsung bilang, "Ya Allah, itu ada makhlukmu yang kurang ajar. Dia menyembah berhala gini-gini tidak dikabulkan, tidak disembuhkan." Terus dia bilang, "Kalau nggak disembuhkan nanti saya akan meminta kesembuhan dari yang katanya Allah itu." Ya Allah, engkau dibilang yang katanya Allah itu. Aku yang menyembahmu sepanjang hidup, ya malu ma'yuk marun, aku tersinggung. Dan aku memohon jangan disembuhkan sakitnya. Ngono Jibril. Jibril yang sangat halus, lembut, kali itu sangat keras. Gusti Allah mesem, lapo bril. Wong kon biasa jembar kok kaya metu-metu lah terus ini. Ya Allah, aku
tidak melakukan apapun kecuali bertasbih kepadamu ya Allah. Maka aku mohon dengan sangat kabulkan, karena aku sakit hati engkau disindir seperti itu. Bril, ngene lho jarene. Terus nyuluke ya apa? Nganggo dik ngono. Ya kan itu ya. Ini gue ya aneh kayak ini. Masuk Dek Jibril lagi. Seneng aku ndelok arek seneng ya. Semakin banyak mayan, semakin lali utang. Bril, sik tangen lho. Iku 84 tahun nyembah brahala terus loro njaluk waras gak diwarasno. Terus mari ngono njaluk aku, cek aku marasno dek. Terus nek gak tak warasno, bedane aku karo brahala iku apa? Oh nggih ngono iki ya. Terus mlayu langsung lanjut mari set. Jadi Allah itu memang menciptakan satu pola kehidupan yang dimensinya tuh luar biasa banyak. Jadi banyak kemungkinan dalam hidup itu. Aku nak cerita ngene iki iso dawa apa. Ini ilmu psikologi sebenarnya, tapi kan aku gak kuliah psikologi. Tapi contoh-contohnya sangat banyak. Jadi dalam hidup kita akan menjumpai banyak dilema-dilema seperti itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan Allah sebagai pertimbangan hidup. Inovasi atau tajdid yang merupakan ujung setiap tahap perjuangan ijtihad sebenarnya bukanlah benar-benar menemukan kebaruan atau menemukan adanya sesuatu yang semula tidak ada. Yang terjadi sebenarnya hanyalah ketekunan seseorang yang membuatnya sampai di suatu titik yang orang lain belum pernah sampai ke situ. Di dalam pengembaraan kreativitasnya, manusia menemukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Manusia hanya menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Demikianlah saya dididik, kemudian menjalani sesuatu yang pandangan umum menyebutnya kenakalan, digontor sampai diusir hingga di SMA Muhammadiyah yang saya tidak benar-benar pernah lulus secara hakiki. Patang puluhan hingga bersama Kiai Kanjeng dan Maiyah sekarang di Kadipuro. Seluruh proses itu sekedar menemukan, bukan menciptakan. Seluruh genre musik Kiai Kanjeng, pola kreativitasnya, manajemen kelompoknya, sampai mozaik budaya silaturahminya. Hanyalah menemukan yang kebetulan orang lain belum pernah menemukannya. Maiyah juga bukan sesuatu yang baru. Ia sekedar suatu ranah yang kebetulan belum pernah dirambah oleh siapapun sebelumnya sejak Kanjeng Nabi. Kemungkinan semacam itu bukan pula prestasi saya atau siapapun. Allah sudah menghamparkannya sejak awal mula penciptaan.
Saya dan teman-teman hanyalah orang-orang yang tidak berani kepada Allah, tidak gagah perkasa melakukan hal-hal yang Allah tidak menyukainya, karena takut akan disesatkan keluar wilayah hidayah. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kalau bisa kita tidak akan pernah tidak waspada untuk selalu konsisten menempuh Asyiratul Mustaqim berdasarkan kecermatan akal dan kepekaan rasa. Selalu demikian yang kita upayakan dalam menjalani kehidupan, silaturahmi, peran sosial, berkeluarga, dan apapun dalam peradaban umat manusia. Kalau bisa, semoga Allah memperkenankan posisi ini. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Terutama sesudah kemerdekaannya, bangsa ini menghadirkan diri di dalam suatu wajah peradaban yang mencerminkan seolah mereka tidak punya ketekunan untuk berijtihad membangun sejarahnya. Di antara mereka, umat Islam sebenarnya mengenal dan melakukan ijtihad, ijma, qiyas, masalahah mursalah, istihasan, sadud zariyah, dan seterusnya. Tetapi tidak dalam spektrum menyeluruh kehidupan manusia, sehingga ditemukan karakter kebangsaannya. Hanya dilakukan dalam bidang-bidang yang eksklusif, misalnya wilayah fikih atau sedikit perekonomian. Itu pun tanpa komprehensi yang kafah dari keseluruhan nilai Islam dan kompleksitas luas dari dimensi-dimensi kehidupan kemanusiaan. Menjadi dirimu bukanlah pilihan dan keputusanmu, melainkan iradah dan amr Allah. Menjadi bangsa Indonesia bukanlah pilihan kita, melainkan kontinuitas dari kehendak penciptaan Tuhan atas manusia. Menjadi orang Jawa, orang Madura, orang Minang, orang Tolaki atau orang Sasak bukan rekayasa kita sendiri, melainkan merupakan bagian dari hamparan sejarah penciptaan antropologi Tuhan di bumi. Dengan demikian, setia kepada karakter keindonesiaan, konsisten terhadap peradaban Jawa atau Sunda adalah alur yang berasal dari kemauan Tuhan atas makhluknya. Bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa dan manusia. Tetapi kehidupan yang mereka tempuh membiarkan diri mereka diseret oleh arus besar dari luar negerinya, yang membuat mereka secara esensial dan substansial sebenarnya menjauh dari Pancasila dan prinsip-prinsip agama yang mereka peluk. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Rapat PBB tidak akan pernah menyebut kita akhirat. Juga pertemuan-pertemuan negara-negara adikuasa yang Indonesia menjadi anak buahnya. Kita juga tidak dididik oleh bapak-bapak bangsa kita untuk berpikir hulu sampai hilir.
mempertimbangkan sangkan dan paran, menyadari dan membijaksanai rentang langit bumi dan dunia akhirat. Dari era ke era, pemerintahan negara kita yang dipengaruhkan kepada rakyatnya adalah proses penyempitan, proses pendangkalan dan pemendekan atau pencekakan. Anugerah ruang yang tak ada tepinya dan waktu yang tidak ada pangkal ujungnya, kita persempit dan berpendek sedemikian rupa, dan itu menjadi pedoman langkah kita sebagai bangsa, pemerintah maupun manusia. Semua tokoh dan ahli selalu mendakwahkan pengertian bahwa hidup manusia ini hanya sementara. Padahal kita hidup abadi, hidup dalam keterbatasan ruang dan kekekalan waktu. Di dalam keabadian itulah alamat kita, keabadian itulah tempat kita berkeluarga, menempuh karir, berjuang mencari penghidupan sepanjang usia, bermasyarakat dan bernegara. Dalam hampir semua hal kita meyakini bahwa kita hidup hanya sementara waktu belaka. Maka kita teguhkan untuk terus menjalani hidup dengan berpikir pendek, dangkal dan sempit. Mempertimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa kita tidak dengan landasan keluasan, kedalaman, dan keabadian. Presidennya hanya mikir bagaimana lulus sampai 5 tahun, kemudian bagaimana bisa 5 tahun lagi. Kemudian dari cekak ke cekak, tidak ada pemerintahan dan kepemimpinan Indonesia yang rentan pemikirannya 10-20 tahun ke depan, 30-50 tahun ke depan, atau apalagi 80-100 tahun ke depan. Alih-alih berpikir dari surga ke surga, berpikir keabadian, karena tidak pernah berani meneguhkan di dalam hati dan parasannya bahwa manusia itu oleh Tuhan dihidupkan selama keabadian. Kita di neraka akan kekal, di surga pun kekal. Niscaya demikianlah kebenarannya. Barang siapa berbuat dosa, dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita dididik menjadi bangsa yang hobi sekali kepada segala sesuatu yang instan, pendek, sementara, sempit, dangkal, dan sesaat. Di Maiyah dikenal dengan nama idiom 3C, cekak, ciut, cendak. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tak bersalah, karena membela orang-orang yang hianat. Kata litahkumum diterjemahkan menjadi mengadili, dan itu dibatasi pada adanya suatu perkara di antara manusia. Ayat tersebut menjadi ayat pengadilan hukum, bukan ayat universal untuk kreativitas peradaban manusia. Andaikan litahkumu dipahami sebagai memijaksanai, mungkin berlaku sangat lebih luas. Manusia memijaksanai awan hujan, memijaksanai tanah dan pohon, memijaksanai persaudaraan antar manusia, memijaksanai rahmatan lil alamin, artinya manusia memijaksanai hubungannya dengan alam, binatang, cuaca,
siang malam, dan semuanya. Kaum muslimin belum pernah memperhatikan pembangunan peradaban. Para ulama hanya mengilmui fikih dan hukum-hukum di antara manusia. Ulama seharusnya berarti penguasaan menyeluruh terhadap ilmu apapun yang dikandung oleh kehidupan manusia. Tetapi yang kita punya hanya ulama fikih, yang lebih jelas kalau disebut fuqaha. Tidak dianggap lazim kalau daya sebut ulama pertanian, ulama kelautan, silat, perdagangan dan pasar, ulama hati dan perasaan, ulama botani dan zoologi. Dalam pemahaman saya, majelis ulama adalah kumpulan para ahli di berbagai bidang yang diperlukan oleh umat manusia atau bangsa. Mungkin karena kita aslinya darah penganut sekularisme, maka kita menganggap yang urusan agama hanya dirangkum oleh fikih, sedangkan urusan pasar, sungai, laut, arsitektur dianggap bukan urusan agama. Kalau pengajian selalu dikutip firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Tetap dalam praktik sehari-hari, eksplorasi pengetahuan, pencarian ilmu dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Favorit dan hobi kita semua adalah kesempitan dan penyempitan, sehingga sangat mudah dan lunak dalam mematuhi aura, gelombang, dan energi setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.